Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan lanjutkan praktikum kita tentang pengolahan data angin yang dari Copernicus. Di video sebelumnya itu kita sudah melakukan pengolahan data awal, kemudian kita sudah susun datanya sesuai waktu dan kita sudah melakukan ekstraksi yang dari data angin masih dalam berupa komponen U dan V menjadi data arah dan kecepatan. Nah, kemudian ini sambungannya kali ini, dan itu merupakan tahapan akhir dari pengolahan data. Yang kali ini akan kita lakukan adalah memisahkan data-datanya per stasiun. Kemudian kita akan cari pengolahan data standar ya, mencari nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Kemudian nanti di modul selanjutnya itu akan dilakukan visualisasi data. Jadi data yang sudah kita olah, kita analisis, kemudian akan kita visualkan dalam bentuk gambar dan grafik serta tabulasi datanya. Untuk yang kali ini itu kita akan mempelajari cara bagaimana membagi data-data tersebut dalam masing-masing stasiun. Jadi kalau kebetulan datanya itu lebih dari satu stasiun, kemudian kita akan membaginya per stasiun, sehingga kita bisa tahu kondisi di data di masing-masing stasiun, data maksimumnya berapa, data minimumnya, dan rata-rataan di masing-masing stasiun. Kemudian nanti mungkin kita akan bisa buat komparasi atau perbandingan pola baik itu dari arah dan kecepatan angin di masing-masing stasiun. Nah, di modul kali ini untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah ini contohnya kita masih pakai data yang sama dengan modul sebelumnya, namun untuk pengerjaannya mahasiswa atau kawan-kawan saya semua yang mengambil mata kuliah ini silahkan langsung gunakan saja datanya adalah data tugas yang sudah diberikan di modul tertulisnya. Sesuaikan aja langkah-langkahnya, namun dengan menggunakan data yang sudah ditentukan dan dibagikan di perkuliahan sebelumnya. Oke, kita mulai. Nah, ini data yang kita punya atau yang sudah kita olah pada modul sebelumnya ya. Kemudian kalau kita scroll sampai ke bawah, ini ada 6.696 data, dan ini terdiri dari 9 titik stasiun. Kalau lupa yang mana titik stasiunnya, kita bisa lihat di ODV ya, di ODV data yang kita gunakan sebelum kita ekstrak. Jadi kita bisa panggil datanya, ini datanya ya, kemarin kita gunakan. Nah, ini kalau nggak salah datanya, kita drag aja ke ODV. Nah, ini ada 9 titik, jadi kalau kurang kelihatan kita bisa besarkan displaynya, kita buat 13 mungkin, atau masih kurang besar nih kayaknya 35 deh biar kelihatan. Nah, ini ada 9 titik kan. Nah, ini 9 titik ini datanya tersusun nih dari data pertama hingga ke data 6.696, karena baris dan kolom pertama ini header data, maka total data adalah 6.696. Nah, ini terdiri dari 9 stasiun. Nah, ini yang akan kita ubah jadi per stasiun. Nah, untuk merubah per stasiunnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik di kolom A1 yang berisikan header tahun, kemudian kita pilih sort and filter, lalu kita pilih filter. Nah, sampai muncul
ini tanda panah ke bawah seperti ini di masing-masing kolomnya. Dan kita klik di sini, kita pilih format, kita fitkan lebar kolomnya. Kemudian kita buka sheet kerja baru ya seperti ini, lalu kita rapikan formatnya dulu. Arial kita pakai size 10, kemudian dia di tengah. Nah, lalu yang pertama kita buat adalah di sini stasiun. Untuk header ya, kita buat dulu header datanya. Kemudian kita copy ini nih. Sampai sini kita copy. Kita paste value ya, kita paste value seperti ini. Kemudian kita pilih ini dari arah datang sampai keterangan bertiup seperti ini. Nah, keterangan bertiup. Oke. Nah, ini kita bold aja biar kita bisa lihat. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita tentukan masing-masing stasiun 1 berapa koordinatnya nih. Ini koordinatnya berapa, ini koordinatnya berapa, ini juga begitu, ini juga seperti itu. Nah, caranya ada beberapa cara sih sebenarnya. Pertama, kita bisa langsung lihat dari sini, dari tampilan ODV-nya dengan cara kita klik di sini. Kemudian kita lihat di bagian position sini, atau kita lihat di bagian ini sampel. Kita lihat di bagian latitude dan longitude, ini bujur, ini lintang. Nah, kita tinggal cari nanti di data kita, contoh ya, untuk titik pojok ini kita akan asumsikan sebagai stasiun 1. Nah, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 di pojok kanan bawah. Nah, kita mulai dari pojok kiri atas, kita asumsikan ini adalah stasiun 1 ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sini juga di ID-nya dia juga ini kebetulan 1 ya, stationnya juga 1, ini juga ID 2, station 2, berarti untuk penentuan mana stasiun 1 jadi jauh, dan 9 jauh lebih mudah. Jadi kita mulai dari pojok kiri atas stasiun 1, kita lihat di sini longitude atau bujur itu 104,20, kemudian latitude atau lintang itu 1,19. Nah, sekarang kita balik ke data Excel kita yang di sheet 1. Nah, kemudian kita atur nih bujurnya, kita pilih 104,20 atau 104,2, kemudian tadi lintangnya 1,19. Nah, ini kita pilih 1,19. Oke, nah ini udah terfilter nih, hanya data di stasiun 1 saja. Ini udah terfilter, jadi dia udah terfilter nih, nggak sampai 6 ribuan data lagi. Kemudian kita blok dulu dari tahun, bulan, tanggal sampai ke bujur dan lintang, kita blok semua. Lalu kita pindah ke sini, langsung paste aja biar formatnya nggak berubah. Kemudian di sini kita buat namanya bisa stasiun 1 atau kita singkat aja jadi ST.1. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia di copy kayak gini langsung jadinya begini, kita bisa buat caranya seperti ini. Ini udah ST1, ini kita copy, kita ke bawah dulu, lalu kita blok semua ke atas, kita paste. Oke, ini jadinya stasiun 1. Oke, nah, kemudian kita copy juga data dari arah datang, kecepatan sampai keterangan bertiup. Nah, berarti kita ambil yang ini, arah datang sampai sini. Ini kita blok semua, kita Ctrl C, lalu kita ke sheet 2, di sini kita klik, lalu yang kita pilih adalah paste value. Ini yang ada simbolnya seperti ini, paste value seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita langsung Ctrl V atau kita paste aja, nah nilainya berubah. Karena apa? Karena formulanya juga ikut, gitu loh. Formula yang ada di sini ngikut ke sini.
Namun karena formula di Excel itu akan yang dia tiru adalah susunan formulanya, maka kalau di sini ada contoh M2, di sini adalah data yang dia baca data M2, maka dia akan baca data di sini G2 atau data di sebelahnya. Sehingga kalau kita buat paste value, kita buat paste biasa, dia datanya akan berubah. Maka kita menggunakan paste spesial atau paste value di sini ya. Kalau nggak ada icon ini di opsi pemilihan paste-nya, bisa klik di sini aja nih, kemudian cari paste value ini, atau bisa juga dengan paste spesial gini. Nah ini ada value gitu, langsung klik OK seperti itu. Nah kalau begitu kita klik kanan, kita pilih paste value, nah akan muncul seperti ini. Oke, nah seperti itu. Lalu ini kita bisa fit kolomnya, kita bisa lebarkan seperti ini. Nah kemudian untuk arah datang kita blok semua, kita hanya gunakan 1 desimal aja ya. Untuk arah biasa kita pakai 1 desimal. Kemudian untuk kecepatan kita gunakan 2 desimal. Nah ini arah ini juga kita ganti jadi 1. Oke, ini kita atur lebarnya secara otomatis. Oke, nah sekarang kita udah punya nih data untuk stasiun 1. Oke, nah lakukan hal yang sama untuk stasiun 2 hingga 9 ya. Lakukan hal yang sama untuk stasiun 2 dan 9, stasiun 2 hingga 9. Jadi caranya sama. Ini kalau gitu kita tinggal copy aja. Nah, kita bisa letak di sini atau kita letak di bawah sini juga boleh. Melanjutkan seperti ini bisa, nggak ada masalah, terserah mau di mana aja. Nah jadi kalau untuk contoh kita letak di samping aja ya. Nah ini udah, kemudian ini kita buat dulu ST2. Nah untuk stasiun 2 kita tinggal lihat di sini. Nah 104,45 untuk bujurnya dan bintangnya 1,19. Berarti kita balik ke sheet 1. Nah ini kita ganti 104,45 dan bintangnya tetap 1,19. Oke, nah kemudian lakukan lagi seperti tadi. Nih kita blok seperti ini, lalu kita kita paste di sini. Kita paste langsung ya, jangan paste spesial supaya format jam ini nggak berubah. Lalu ini kita copy, kita pindah dulu ke sini, kita tahan kontrol panah bawah, lalu pindah ke kiri, tahan kontrol sama shift panah atas, tahan shiftnya, lepas kontrolnya panah bawah, paste. Nah seperti itu. Nah kemudian kita bisa langsung atur aja dulu seperti ini. Nah untuk arah datang sama sampai dengan yang terakhir tadi. Berarti dari sini kita blok begini, lalu kita pindah dan pilih paste value. Nah nanti kan jadinya seperti ini lagi. Nah untuk dia supaya arti kita kan harus nyusun lagi begini lagi nih bikinnya, kita hilangkan lagi desimalnya. Nah ini kan repot ya. Jadi supaya nggak perlu ngedit lagi seperti itu, caranya gini. Data yang di stasiun 1 untuk arah datang sampai keterangan bertiup ini kita pilih semua, lalu kita paste di sini. Oke, kita paste di sini, lalu kita pilih ke sheet 1. Nah ini data arah datang sampai keterangan bertiup kita blok semua, kita copy, kita pindah ke sheet 2. Nah kita langsung kita paste di sini. Nah jadi dia nggak perlu lagi nih diedit langsung, sudah menggunakan format yang sama dengan di stasiun 1. Oke. Nah seperti ini caranya. Cara untuk nyusunnya. Nah teruskan sampai stasiun 9. Nah sebenarnya jadi untuk biar lebih cepat ya, kita akan skip videonya sampai muncul 9 stasiun. Oke.
atau nggak usah di skip deh, karena ini juga udah ada data ya, udah ada datanya, ada data lain yang digunakan sebelum modul ini dibuat. Jadi nanti saya akan copy aja data dari sheet ini, sheet yang sudah saya punya datanya. Nah ini sampai 9 stasiun, tapi kalau untuk kawan-kawan mahasiswa saya harus buat ini ya, harus buat satu-satu nih, caranya sama. Tapi kalau ini biar modulnya nggak kepanjangan, saya copy aja datanya dari yang saya sudah punya. Oke, tinggal diurut aja ini datanya kan. Nah kemudian stasiun 3 kita bisa lihat koordinatnya, stasiun 4 berapa, tinggal kita filter, kita ganti-ganti di sini filternya. Kalau 104,7 untuk stasiun 3, kemudian grade lintangnya juga masih 1,19 seperti itu. Nah itu caranya. Kemudian supaya modulnya nggak kelamaan, nah ini kita clear dulu kalau udah data di sheet 1, kemudian kita ke sheet 2. Nah ini kalau udah kita bisa ganti. Nah kita bisa urut seperti ini, kita bisa urut datanya sampai stasiun 9. Nah ini stasiun 9, dan kita udah punya semua data-datanya. Oke, ini tinggal kita rapiin aja. Saya rapikan dulu sebentar data-datanya. Stasiun 3 mana dia? Kalau kalian merasa ribet harus nyamping begini kelihatan banyak, nah kalian bisa bikin kayak yang copy paste nya dipindahin ke bawah, berurutan gini ke bawah, jadi nggak memanjang datanya tapi vertikal. Saya mau biar cepat, stasiun 3 kita ganti dengan ST3. Oke, jadi harusnya sih nama stasiun 3 udah berubah. Oke, kemudian stasiun 4, oh ini ternyata dia nggak berjarak. Bentar, ini biar dikasih jarak dulu. Kemudian stasiun 5 gitu juga. Belum berjarak, nanti biar nggak pusing lihatnya. Atau sudah berjarak ini sebenarnya, kita cek dulu ya. Oh sorry, ini kayaknya udah berjarak. Iya benar-benar, karena belum di formatnya belum dirapikan, kolomnya, lebar kolomnya belum diatur, jadi kelihatannya masih numpuk. Nah sama untuk namanya kita ganti dulu, stasiun 4 kita ganti dengan ST4, press all aja. Kemudian stasiun 5 kita ganti dengan 5, gitu juga 6 kita ganti sama ST6, replace all. 7 gitu juga ganti dengan ST7, kemudian 8 kita ganti juga, dan terakhir yang 9. Oke, nice. Nah kita udah punya ini, lingkar kolomnya kita atur ya. Oke, kita udah punya 9 data. Sorry, kita udah punya data per stasiun, yaitu 9 stasiun. Oke, ini dia, ada kecepatan, arah, terbalik arah, kecepatan, keterangannya, begitu juga. Nah begitu juga dengan stasiun stasiun 2, 3 sampai 9 gitu. Oh sorry, ini kayak beda data deh.
Oh iya dong, beda data. Harusnya tuh banyak. Nah, sepertinya beda data. Jadi ternyata kayaknya saya juga nggak bisa copy dari data yang lama. Kayaknya beda data, beda contoh deh. Jadi kita harus tetap, ternyata saya harus tetap sama-sama seperti kalian, buat satu-satu. Nggak apa-apa lah. Nah, stasiun 3 kita lihat koordinatnya 104,7 sama 1,19. 104,7 sama 1,19. Oke, ini kita copy dulu semua. Ternyata beda data untuk contoh yang tadi itu. Kita copy semua di sini. Oke, harusnya dia sama. Oh beda ya. Oh beda ya. Oke. Oh yes, itu kelebihan ya. Berarti ini kita harus delete dulu deh kayaknya. Kita delete dulu deh, biar nggak bingung kenapa dia ini kok berbeda. Kita delete dulu, kita tes lagi. Sepertinya ada yang salah. Oke, kita tes. Harusnya sih jumlahnya sama. Oh, I know. Gak perlu di delete. Ada kesalahan. Kesalahannya adalah di sini. Pas di sini kita belum ganti, cukup pilih 1,19 tok. Kita blok. Oke, kali ini pasti nggak miss. Kita cek lagi. Nah, sama dia. Oke. Nah, untuk ini kita kalau di blok dulu gini apakah dia sama? Oke, sama. Nah, oke, ini udah bener. Tadi kita lupa memfilter data di koordinat lintangnya. Nah, lebihnya sama. Kita copy, kita letak di sini, kita pilih paste value. Oke, sip. Nah, ini karena dia, kenapa yang ini dia nggak berubah formatnya, karena belum kita edit sampai bawah tadi, karena kan jumlah datanya berbeda. Juga kita ganti jadi 2 desimal, ini 1 desimal. Oke. Biar nggak repot, format datanya yang ini kita hapus dulu karena beda format. Kita punya, oke, ini stasiun 3 kita copy aja semua, kita ganti ST4, ini juga ST4. Nah, ini blok. Oke, udah. Nah, kalau dia seperti ini lebih cepat lagi kalau kita bisa buat kayak gini nih. Kita ambil data stasiun 4 lagi kan. Oke, kita lihat dulu stasiun 4 koordinatnya 104,2 sama 0,94. 104,2 benar nggak sih? 104,2 ya, benar. 104,2 dan 0,94. Oke. Nah, kalau di bagian ini dia pasti sama nih, stop session. Berarti yang perlu kita ganti cuma di sini aja nih, sampai ke belakang biar cepet. Oke, kita blok ini dulu, lalu kita pindahin ke sini, kemudian kita ambil data yang ini, arah datangnya ke blok, kita paste value. Nah, oke, 4.
Wow, masih ada 5 ya, nggak apa-apa. Kita blok lagi stasiun 4. Untuk 5 kita langsung aja ini kita ganti ST5. Kenapa 2 kali? Karena kalau 2 kali kita blok kita bisa langsung gini, tapi kalau kita cuman buat 1 kali, ketika kita gini dia malah jadi urutan number gitu. Jadi kita caranya supaya dia nggak seperti itu, kita klik gini dan kita nggak repot ngopi, kita blok, kita klik 2 kali. Nah itu dia. Next stasiun 5 kita lihat 104,45 dan 0,94. 104,45 0,94. Oke. Kita blok. Kita copy di sini, kita paste di sini, dan kita ambil data yang mau kita masukkan. Kita balik, kita kelewatan. Nah, next kita copy semua data stasiun 5 untuk dijadikan stasiun 6 biar nggak repot memformat ulang. Stasiun 6 blok, klik 2 kali. Oke, udah berubah semua. Next kita lihat stasiun 6 itu koordinatnya ada di 0,94 dan 104,7. Kita balik 0,94 dengan 104,7. Oke, kita blok semua, balik, paste di sini, baru kita balik, kita paste datanya. Nah ini untuk supaya dia cepet balik-baliknya itu ya, kalau untuk blok semua nih misalnya nih, trik sih sebenarnya, bukan bukan sesuatu yang bagaimana. Nah ini kalau kita punya data banyak begini, ini kita letak gini aja, Ctrl Shift ditahan, kemudian kalau mau ngeblok satu kolom ke bawah, kita tinggal tekan panah bawah. Nah ini udah keblok semua. Terus kalau mau ngeblok banyak data ke samping dan ke bawah, ini tinggal Ctrl Shift tahan, panah kanan, panah bawah, begitu. Nah untuk membalikkan dia ke atas nggak usah scroll lagi, lepas aja shiftnya, tahan kontrolnya, tekan panah atas. Nah itu dia balik lagi. Nah ini data untuk stasiun 6. Oke, paste value. Nah ini juga untuk balik-balik ini, balik-balik ke antar sheet itu kita kalau nggak perlu klik di sini gitu kan, tinggal bisa dengan cara tekan tombol kontrol ditahan ya, kita letak dulu di sheet 1 ya, kontrol ditahan, terus tahan kontrol, tekan tombol page down itu yang kodenya PGDN gitu ya, atau PG down, terus dengan tombol page up atau PG up gitu. Jadi kalau kita mau geser ke kanan ke sheet selanjutnya ini, itu kita pakai page down. Nah kontrol page down. Kalau mau balik ke belakang itu kontrol page up gitu, page down page up gitu. Jadi nggak ribet mau pakai mouse klik begitu. Nah itu trik aja biar cepat. Oke, kita lanjutkan ke stasiun 7. Stasiun 7 kita lanjutkan. Nah ini kita blok semua, kita paste di sini, langsung aja di fitkan kolomnya. Lalu kita pilih ST7, kita blok lagi. Oke, udah. Kemudian kita lihat stasiun 7 104,2 dan 0,69. 104,2 dan 0,69. Biasa kita cukup blok ini aja. Kita pindah
ke stasiun 7 di sini, langsung paste saja. Kemudian kita ke datanya lagi, kita pilih blok semua, kita paste di sini dengan paste value. Oke, stasiun 7 udah dapat ya, data stasiun 7 udah dapat. Kemudian lanjut kita ke stasiun 9, 8, stasiun 8 ini kita ganti, mulai tidak fokus. Stasiun 8 kita fit kolomnya, kemudian kita lihat biasa, kita lihat 8 itu 104,45 dan 0,69, 104,45 0,69. Oke, kita blok, kemudian kita pindah di sini ya kan, lalu kita ini blok juga ini datanya, kita copy, pindah kita ke sini. Oke, nah kita udah dapat. Kita copy lagi data stasiun 8 nya semua untuk dijadikan base dari stasiun 9, biar kita nggak capek bolak-balik ngeformat decimal degrees-nya. Stasiun 9. Oke, stasiun 9 udah, kita fit dulu kolomnya kalau belum. Nah, kita lihat yang terakhir stasiun 9, titik koordinatnya itu 104,7 dan 0,69, berarti ini tinggal kita ganti aja ke 104,7. Ini oke, udah 0,69. Kita copy bujur lintangnya, kita masuk ke sini, kita langsung paste kalau untuk bujur lintang. Kemudian data arah datang sampai keterangan bertiup, kita copy, kita paste value di sini. Oke. Nah, oke, done. Kita sudah selesai, kita udah punya data 9 stasiun, sudah kita filter, istilahnya sudah kita filter, kita pisah per 9 stasiun, per stasiun, bukan per 9 stasiun. Nah, yang ini kita bisa clear. Oke, kita bisa balik ke atas datanya. Oke, dan selesai. Nah, kemudian ini kita bisa punya data, kita udah punya data ya. Sekarang kawan-kawan bisa cari nilai maksimum minimumnya. Terserah mau dibuat satu tabel baru di sini, misalkan kita bikin nilai max, min, dan rataan kecepatan angin pada masing-masing stasiun. Oke, kita bisa buat gini, jangan di sini, stasiun max min F. Ini kita kasih nama ST1 sampai 9. Oke, ini kita bisa blok. Oke, gitu. Nah, ini bisa bikin begini, atau kalau nggak mau ribet ya, kalau nggak mau ribet, di setiap ujung datanya aja kita kasih, maksudnya gini, kita balik dulu ke stasiun 1, kemudian kita pilih di ini kecepatan ya, kita pergi ke paling bawah. Di sini kita bisa bikin max, min, F. F itu rata-rata ya, atau average. Ini kita blok dulu aja, bold. Kemudian kita klik di sini, kita pilih formula, kita pilih dulu max,
kita enter ya kan, kemudian kita pilih min. Nah ini kita tahan shift, tekan panah atas satu kali lalu enter, kemudian kita pilih average, kita tahan shift, tekan panah atas 2 kali lalu enter. Nah bisa kayak gini ya, bisa kayak gini. Kemudian kita copy, ini kita copy aja ke data stasiun 2. Kita lihat ini kecepatan nih, kalau yang 2 desimal ini udah pasti kecepatan. Kita copy di sini, dia akan keluarkan nilai yang sama. Kita pindah ke stasiun 3 di sini, stasiun 4 di sini, di sini sorry, terus stasiun 5 di sini, kita copy, kita paste saja. Stasiun 6 juga di sini, stasiun 7 di sini, stasiun 8 di sini, stasiun 9 di sini. Jadi kopinya lihat aja, kalau yang kecepatan tuh dia 2 desimal ya, yang udah copy di sebelahnya seperti ini. Nah ini kita udah dapat nih nilai maksimum minimum masing-masing stasiun. Terus kalau ngerasa pengen dirapiin ya susunan ininya biar dia nggak lompat-lompat dan bisa enak bacanya, ya udah nilai di sini kita copy ke atas aja. Copy ke atas maksudnya gini. Nah ini urutannya kan max, min, average. Nah ini kita ke stasiun 1 dulu misalkan ya. Nah ini tinggal kita blok nilainya, blok, kemudian kita naik ke paling atas, geser ke paling ujung, terus sampai ketemu tabel yang tadi. Nah di sini karena tadi nilainya vertikal, kita kan akan buat melintang nih. Ya udah gini aja caranya, klik kanan, paste spesial, kemudian pilih values, pilih transpose. Nah itu dia, nilainya akan berurutan seperti ini. Ini kita jadiin 2 desimal. Oke, nah gitu juga dengan stasiun 2. Kita cari dulu stasiun 2 nya. Stasiun 2 ini. Nah ini cuman dia agak ribet jadinya kan, kita harus naik sini. Stasiun 2, paste spesial, lakukan yang sama, post value. Oke, kita udah dapat gini kan, itu terus sampai stasiun 3. Stasiun 3, stasiun 3. Oh, ini bukan. Ini stasiun 3, gitu juga stasiun 3. Kita pindah ke tabel yang tadi, lakukan yang sama seperti ini, terus sampai ke stasiun 9. Oke. Nah kita skip bentar biar nanti nggak kepanjangan videonya. Oke, ini udah jadi, tadi di skip supaya nggak lama. Jadi kita udah dapat data maksimum, minimum, dan rata-rata dari masing-masing stasiun. Dan supaya tampilannya tidak monoton, ini kita bisa beginiin aja ya, mau diwarnai gini bisa, supaya apa ya, biar ini biar enggak, pertama enggak terlalu polos-polos aja. Bisa kita kasih gini nilainya, dari ini bisa kita lihat gradasinya makin, oh ini gradasinya kebalik, ini agak kebalik nih kayaknya. Kita bisa pakai gini, warna gini, jadi makin besar nilainya makin makin merah atau makin gelap warnanya. Atau mau pakai yang format begini boleh juga sih gitu, jadi nampak barnya, panjang barnya itu, bar warnanya, color barnya makin tinggi nilainya makin panjang warnanya. Terserah mau kayak mana aja.
Yang penting kita bisa lihat mana nilai paling tinggi, mana nilai paling rendah dari perbandingan setiap stasiun. Oke, itu aja. Ini untuk yang kali ini cuma sampai situ aja tentang filterisasi data. Nanti setelah ini modul selanjutnya itu adalah visualisasi data. Jadi nanti data yang kita gunakan ini, data kecepatan angin ini, pertama kita akan visualkan dalam bentuk grafik dan tabel sederhana menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua itu kita akan buat visualnya menggunakan ini Ocean Data View ya, Ocean Data View. Jadi layoutingnya kita data kecepatan angin tersebut nanti kita tampilkan dalam bentuk spasial menggunakan Ocean Data View. Kemudian kita juga akan tampilkan atau kita visualkan dalam bentuk menggunakan WR plot. Jadi di situ nanti dengan WR plot kita bisa dapatkan distribusi frekuensi kecepatan angin dan arahnya dari masing-masing 8 arah mata angin ya. Dan terakhir nanti visualisasi menggunakan plot komposernya Mic 21 ya, Mic 21 software modeling. Jadi nanti akan berbagai macam varian. Jadi tujuannya apa? Biar nanti kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa-mahasiswa saya, ketika udah sampai di tugas akhir, pembuatan skripsi, kemudian apapun itu judul topik skripsinya, supaya nanti mempunyai varian dalam visualisasi data. Jadi nggak monoton hanya menggunakan tabel dan grafik dari Excel, bisa membuat plot grafik dengan menggunakan perangkat lunak lain seperti ya tadi WR plot, Mic ataupun Ocean Data View sekalipun. Begitu. Jadi isi tampilan skripsinya juga nggak monoton hanya menggunakan tabel dan grafik dari Microsoft Excel saja. Oke, sekian untuk modul kali ini tentang filtering data ya, tentang pentapisan kalau bahasa Indonesianya. Filtering data itu mengelompok-kelompokkan data segala macam. Di modul selanjutnya kita akan belajar cara memvisualisasikan data, dan data yang digunakan masih data yang sama. Dan buat yang lain di luar mahasiswa saya, semoga modul ini bisa membantu dan bisa menjadi bahan belajar baru buat kalian semua. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan menonton modul ini. Semoga selalu sehat dalam kondisi pandemi kayak gini. Dan tetap semangat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.